Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fernanda Gila dengan akhiran NIM 107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis studi kasus fire safety dan National Fire Protection Association. Yang pertama, pendahuluan. Fire safety merupakan upaya mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan kebakaran untuk melindungi manusia, aset, serta lingkungan. NFPA sendiri menjadi acuan dalam mengidentifikasi bahaya, sistem proteksi, pemadaman, dan tanggap darurat. Kajian ini membahas penerapan melalui studi pengukuran asap untuk visibilitas serta teknologi pemadaman udara pada studi kasus kebakaran hutan. Latar belakang dan kronologi insiden. Setiap tahun terjadi lebih dari 200.000 kebakaran hutan di dunia, termasuk lebih dari 10.000 kasus di Indonesia dan Cina. Kebakaran ini menyebabkan hilangnya sekitar 5-8% lahan hutan setiap tahunnya. Awalnya pemadaman menggunakan munisi konvensional yang kurang efektif menjangkau pusat api. Sejak tahun 2013 sampai dengan 2019, dilakukan riset intensif terkait bahan pemadam, metode penyebaran eksplosif, dan penggunaan drone. Pada tahun 2020, Cina mengembangkan drone munisi seberat 35 kg. Lalu pada tahun 2024, berhasil diuji munisi udara seberat 300 kg berisi NH4 H2PO4 untuk meningkatkan efektivitas pemadaman kebakaran hutan. Kemudian analisis teknis kegagalan. Di sini ada 6 aspek. Yang pertama yaitu kapasitas bahan pemadam. Pada sistem lama, kapasitas bahan pemadam hanya kurang dari sama dengan 35 kg atau berskala kecil. Kemudian pada sistem baru sebesar 300 kg NH4 H2PO4. Kemudian dari aspek jangkauan api pada sistem lama hanya menjangkau sebagian atau hanya terbatas pada ground level. Kemudian pada sistem baru menjangkau seluas 2000 meter persegi atau dropping. Kemudian dari aspek presisi detonasi, pada sistem lama menggunakan presisi detonasi yang manual dan memiliki resiko error yang besar. Pada sistem yang baru menggunakan chip digital kurang lebih 0,5 meter. Kemudian jenis api yang ditangani pada sistem lama yakni hanya kebakaran permukaan saja, dan pada sistem baru pada ground fire dan crown fire. Kemudian dari aspek anti-recognition dari sistem lama yaitu lemah atau bahkan tidak ada. Kemudian pada sistem baru terbukti yakni lebih dari 10 menit. Kemudian dari aspek platform pengiriman, pada sistem lama menggunakan platform artileri atau pesawat beranak, dan pada sistem baru menggunakan unmanned helikopter atau drone. Kemudian analisis teknis. Analisis teknis ini mencakup bahan pemadam dan simulasi ledakan. Yang pertama, seleksi bahan pemadam. Diuji dengan 3 tipe, yakni ordinary, large grain, dan ultra fine dry powder. Kemudian ultra fine, yakni mencakup konsentrasi pemadaman 58,75 gram per meter kubik. Kemudian rasio optimal, yakni kurang dari sama dengan 20 atau berkisar 29% ditambah lebih dari sama dengan 435 atau sekitar 60%, NH4 H2PO4 sekitar 90%. Dan formulasi khusus ini terbaik untuk ground dan crown fire. Kemudian simulasi LSDNA. Di sini muatan bawah sampai tengah menggunakan distribusi aksial yang lebih merata. Kemudian muatan silinder sampai tengah menggunakan dispersi radial yang lebar dan distribusi aksial yang lemah. Kemudian radius charge optimal dengan radius 4 cm dan dispersi teoritis kira-kira atau kurang lebih 20,99 meter dan aktual lebih dari 25 meter. Kemudian hasil uji lapangan. Hasil uji lapangan di sini yakni tinggi detonasi aktual 9,5 meter. Kelut pemadam tinggi lebih dari 20 meter dengan luas sekitar 2000 meter persegi. Konsentrasi di area api dengan 76,4 gram per meter kubik di atas ambang minimum dan tidak ada recognition dalam 10 menit pasca pemadaman. Kemudian audit kepatuhan NFPA dan titik kegagalan regulasi. Standar NFPA yang relevan, yakni NFPA 1144, yakni perlindungan struktur dari kebakaran lahan mensyaratkan agen pemadam efektif untuk vegetasi. Kemudian NFPA 10, yaitu alat pemadam api portable yang mengatur jenis dan konsentrasi agen pemadam. Lalu NFPA 1, yakni kode pemadam kebakaran yang memerlukan sistem yang dapat menjangkau area sulit. Dan NFPA 1145, yaitu penggunaan air dan bahan retardan untuk pemadaman kebakaran hutan. Lalu titik kegagalan regulasi. Di sini ada konsentrasi pemadam air yang terbukti tak memenuhi ambang minimum pemadaman
luar ruangan. Lalu sistem berbasis artileri atau mortar yang tidak memenuhi standar presisi detonasi NFPA untuk area pemukiman. Lalu tidak ada sertifikasi khusus untuk agen pemadam eksplosif berbasis NH4 H2PO4 dan pengukuran visibilitas asap yang belum terintegrasi dalam sistem deteksi standar NFPA 72. Lalu dampak global dan kerugian. Dampak kebakaran hutan yaitu jutaan hektar kehilangan tutupan hutan setiap tahun. Emisi karbon masih memperparah perubahan iklim global, korban jiwa, dan kerusakan infrastruktur berskala besar. Asap mengurangi visibilitas dan kerugian ekonomi ratusan juta US dollar per insiden besar. Lalu dampak ketidakakuratan deteksi asap. Yang pertama ada Fire Dynamic Simulator, studi Mirex, estimasi visibilitas yang terlalu optimis membahayakan evakuasi, should have 10, dan desain gedung berbasis CFD yang berisiko underprotect penghuni. Lalu strategi mitigasi untuk infrastruktur IT. Yang pertama, detektor asap berbasis model akurat, kemudian agen pemadam NH4 H2PO4 di ruang IT, sistem deteksi multisensor terintegrasi, lalu drone diinspeksi dan respon darurat, audit CFD dan update parameter FDS, dan pelatihan serta sertifikasi regulasi NFPA. Lalu kesimpulan dari analisis ini yaitu munisi udara 300 kg mampu memadamkan ground fire dan ground fire tanpa ignition dalam 10 menit pada area 2000 meter persegi menggunakan bahan pemadam NH4 H2PO4 dengan presisi detonasi kurang lebih 0,5 meter melalui helikopter tak berawak. Selain itu, nilai koefisien kepunahan aktual lebih rendah dibanding default FDS, sehingga diperlukan revisi parameter simulasi kebakaran dan pengembangan regulasi baru untuk sistem pemadam udara berkapasitas besar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.